pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini tanggal 4 Juli 2025 di Amerika. Hari ini sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-249 ya. Banyak orang hari ini pergi ke park untuk mengadakan acara barbecue. Kalau Pak Yongki di mana? Saya dan istri di rumah saja ya. Kemudian juga ada parade, nanti malam ada pesta kembang api, dan tentu ada juga diskon belanja besar-besaran ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah situasi perayaan itu ironisnya banyak orang yang hidupnya semakin tidak merdeka. Kenapa? Karena mereka terikat dengan dosa, kecanduan akan narkoba, kecanduan akan dosa seksual, dan lain sebagainya. Mereka tidak semakin merdeka karena hidup di dalam kemarahan. Bahkan ada banyak orang yang hidupnya tanpa arah. Ya, hari ini mari kita renungkan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16. Alkitab berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Saya beri judul renungan untuk menyambut hari ulang tahun Amerika yang ke-249, yaitu merdeka bukan berarti sembrono. Sekali lagi, merdeka bukan berarti sembrono. Tuhan Yesus pernah berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya apa? Kemerdekaan sejati adalah ketika hidup kita berjalan dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Sekali lagi, kemerdekaan sejati adalah ketika kita hidup berjalan dalam kehendak Tuhan. Ya, ada 3 poin penting yang kita akan pelajari di hari kemerdekaan Amerika Serikat ini. Yang pertama, Tuhan mau supaya kita hidup bijaksana, bukan hidup sembarangan. Maka itu tadi di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang perlu diperhatikan dengan seksama yaitu bagaimana diri kita hidup, bukan memperhatikan hidup orang lain ya. Perhatikan diri sendiri terlebih dahulu, bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu apa? Orang bebal adalah orang yang sembrono, ikut arus, dan kemudian tidak belajar dari kesalahan. Satu kali ada seorang petani, dia memelihara seekor keledai. Dan keledai ini mendapatkan tugas yaitu melewati jalur pegunungan untuk mengantarkan muatan garam milik bosnya ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, satu saat waktu keledai ini menyeberangi sungai kecil, ya, keledai ini nggak sengaja, dia terpleset dan jatuh ke dalam air. Nah, keledai ini kan di punggungnya penuh dengan muatan karung ya yang berisi garam ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, air itu langsung masuk ke dalam karung itu, dan akhirnya sebagian garam laut, garam itu
menjadi larut ya. Larut Bapak Ibu sekalian ke dalam air, dan tentu bebannya keledai itu tiba-tiba menjadi lebih ringan. Keledai itu merasa senang sekali Bapak Ibu sekalian. Maka waktu kemudian dalam trip selanjutnya, waktu keledai ini juga dimuati karung untuk mengantarkan garam milik tuannya ini, maka waktu melewati sungai kecil yang sama itu, maka keledai itu sengaja menjatuhkan dirinya, ya. Dan kemudian garamnya larut Bapak Ibu sekalian ke dalam air sungai, dan keledainya senang, ya. Dan kemudian bosnya ini mulai curiga, ya, mulai curiga. Ini yang terima kiriman garam ngeklaim katanya garamnya kok berkurang. Maka kemudian tuannya ini tahu bahwa keledainya ini sengaja menjatuhkan diri. Maka kemudian bosnya ini ngerjain keledainya. Maka muatan di punggung keledai itu diganti, bukan diisi garam, tapi diisi kapas, Bapak Ibu sekalian. Waktu lewat sungai yang sama, keledai ini juga menjatuhkan diri lagi ke sungai. Akibatnya apa, Bapak Ibu sekalian? Karungnya itu menyerap air karena isinya kapas, dan kemudian muatannya menjadi amat sangat berat, dan hampir-hampir keledai itu mati tenggelam. Pelajarannya apa, Bapak Ibu sekalian? Ternyata mengulangi kesalahan yang sama itu adalah suatu kebodohan. Dan kebodohan itu pada akhirnya akan membuat orangnya atau pelakunya menjadi celaka. Jadi orang bebal itu seperti keledai yang tidak belajar dari kesalahan, malah sengaja mengulanginya karena merasa ada untung sesaat, yang pada akhirnya beban itu menjadi lebih berat dan akibatnya jauh lebih fatal, ya. Nah, orang bijak dia tahu Bapak Ibu sekalian, dia bisa mengukur setiap langkahnya kan, dan kemudian merenungkan akibat daripada setiap langkah dan tindakannya. Dan orang-orang bijak ini akan hidup dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kebenaran rohani. Alkitab bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang yang bijak, kata Alkitab, dia akan memperhatikan jalannya sendiri. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo biarlah kita mau untuk menjadi orang yang bijak, dan kemudian kita memutuskan untuk hidup dengan hati-hati, bukan hidup sembarangan. Kemerdekaan tanpa arah akan berujung kepada kehancuran. Kebebasan yang sejati bukanlah melakukan apa yang kita mau, tapi melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kebebasan yang sejati, kemerdekaan yang sejati, bukanlah melakukan apa yang kita mau, tetapi melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kita harus tahu Bapak Ibu sekalian, hidup itu cuman sementara dan sangat singkat. Musa berkata di dalam kitab Mazmur, masa hidup kami cuman 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apa arti dari pernyataan Musa di dalam kitab Mazmur pasal 90 ini? Artinya sekali lagi bahwa hidup manusia itu cuma sementara dan amat sangat singkat. Maka itu jangan hidup sembarangan, tapi hiduplah dengan bijaksana. Yang kedua, dari Efesus pasal 5 kita belajar bahwa Tuhan mau kita memanfaatkan waktu yang ada. Jangan pernah sia-siakan hidup ini. Jangan buang-buang waktu.
waktu, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Banyak orang membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk kekekalan. Tuhan tidak menambah waktu kita, Bapak Ibu sekalian, tapi Tuhan memberi kepada setiap kita kebijaksanaan untuk menggunakannya. Apa waktu yang sia-sia itu? Misalnya, ya kan, mainan sosial media sampai berjam-jam, ya. Nanti kalau sudah dengerin khotbah ini, coba Bapak Ibu sekalian perhatikan screen time-nya, ya. Sampai berapa jam kita mainan gadget kita, ya. Ada yang sampai 3 jam, 5 jam mainan TikTok, IG, lihat YouTube dan lain sebagainya. Sedangkan untuk merenungkan firman Tuhan secara pribadi atau berdoa secara pribadi, aduh 5 menit aja terasa sudah amat sangat lama, ya. Ada orang-orang yang membuang waktu menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia, yaitu dengan memuaskan ego, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian juga ada orang-orang yang terlalu sibuk dengan aktivitas tapi tidak punya waktu sama sekali untuk Tuhan. Bahkan untuk keluarganya juga sampai tidak sempat. Ingat Bapak Ibu sekalian, waktu itu adalah sama dengan mata uang kehidupan. Kalau kita memboroskannya, maka kita akan rugi. Maka itu pergunakanlah waktu itu dengan bijak. Musa selanjutnya berkata dalam Mazmur 90, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di dalam Efesus pasal 5 tadi dikatakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus ngerti dan percaya akan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Apa arti daripada ayat firman Tuhan ini? Artinya Tuhan mau bicara mengingatkan kepada setiap kita bahwa hari-hari yang jahat ini kita hidup di dunia yang penuh dengan kompromi. Dunia menawarkan dosa dengan keemasan yang berupa kebebasan. Tapi kita dipanggil bukan untuk ikut di dalam dunia yang penuh kegelapan, tapi justru Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi terang, ya. Nah, dunia itu bilang begini, nggak apa-apa bohong dikit-dikit demi kebaikan, ya. Nggak apa-apa kok, semua orang juga melakukan. Kenapa kita tidak? Semua orang juga nonton konten-konten pornografi. Mengapa kok aku nggak boleh? Ya kan? Kemudian apalagi? Tidak ada lagi disiplin bagi anak-anak Tuhan untuk doa, baca firman, apalagi ibadah, ya. Ada orang-orang yang sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dengan alasan apa? Karena Tuhan kan mengerti katanya, ya kan? Tuhan mengerti, ya Tuhan mengerti, Tuhan tahu bahwa hatimu jauh daripada Tuhan. Tuhan mengerti, Tuhan tahu bahwa kamu lebih memuaskan daging dan nafsumu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Roma pasal 12 ayat yang kedua dengan jelas berkata, jangan kita itu menjadi serupa dengan dunia ini. Kebenaran itu, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Hanya karena dunia yang berubah. Dunia boleh berubah, Bapak Ibu sekalian, tapi kebenaran firman Tuhan itu sama sekali tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka itu jangan pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Please, jangan izinkan budaya, kebiasaan,
orang-orang yang ada di sekitar kita membentuk diri kita. Tapi izinkan hanya firman Tuhan saja yang membentuk diri kita. Lebih baik kita kesepian di dalam kebenaran daripada kita hidup di dalam keramaian tapi ikut-ikutan di dalam arus dosa dunia. Ketika terang itu semakin kecil, Bapak Ibu sekalian, maka kegelapan itu yang akan semakin mendominan. Kita ingat di dalam kitab Perjanjian Lama ada seorang yang bernama Daniel, ya. Daniel tinggal di Babel, di negeri yang asing, di negeri yang penuh dengan dosa, dikelilingi oleh orang-orang yang hidup di dalam kejahatan, menyembah berhala, melakukan segala sesuatu, menghalalkan segala cara. Tetapi yang luar biasa, Daniel memiliki ketetapan hati untuk menjaga kekudusan dan tidak menajiskan diri. Ingat, Daniel waktu itu masih amat sangat muda dan tentu tenaganya besar, semangatnya besar, gejolaknya juga besar, nafsunya besar, tapi Daniel mampu mengendalikan dirinya. Lebih-lebih kita yang hidup di dalam perjanjian baru, di mana kita ada Roh Kudus yang senantiasa siap sedia untuk menolong kita. Karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Waktu kita percaya mengaku Yesus adalah Tuhan, itu Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Kalau dulu Daniel bisa berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya, lebih-lebih kita hari ini Bapak Ibu sekalian melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Roh Kudus ingin supaya kita tidak hidup sembrono, maka saya percaya kalau kita bertekad, kita pun juga akan hidup di dalam kebenaran dan sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini kita merayakan kemerdekaan Amerika Serikat. Tapi Tuhan ingin kita mengalami kemerdekaan secara pribadi. Bukan dari penjajahan politik atau musuh atau negara lain, tetapi dari kebodohan rohani, dari pemborosan waktu, dari gaya hidup yang sembrono. Hari ini firman Tuhan mengajak kepada setiap kita untuk kita hidup bijaksana, bukan sembrono. Tuhan mau kita memanfaatkan waktu untuk kemuliaan Tuhan, bukan buang-buang waktu. Tuhan mau kita tetap teguh, hidup di dalam kekudusan, tidak menajiskan diri di tengah-tengah dunia yang jahat. Jangan hanya merayakan kemerdekaan, tapi hiduplah sebagai orang yang benar-benar merdeka di dalam Kristus. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat ulang tahun yang ke-249 bagi Amerika Serikat. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Kami tahu Engkau mencintai dan mengasihi setiap kami. Allah Roh Kudus, Engkau tolong kami sehingga setiap langkah-langkah hidup kami menjadi orang-orang yang benar-benar bijaksana, yang mempergunakan waktu dengan tujuan kepentingan untuk kehidupan yang kekal. Biarlah Tuhan anugerah kepada kami terus hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.